Dulu di tahun 90 sampai tahun 2000-an, motor masih dianggap barang mewah. Gak semua orang bisa punya. Tapi sekarang, motor udah jadi hal yang biasa. Bahkan rasanya agak aneh kalau ada orang yang gak punya motor. Atau bahkan sampai gak bisa bawa motor. Ngomongin soal motor zaman dulu, ada satu merek otomotif asal Jepang yang selalu bikin geger. Bukan karena jelek, tapi karena inovasinya terlalu buas. Salah satu motor buatannya bahkan pernah tembus 312 km per jam. Karena hal ini, sampai pabrikan otomotif seluruh Jepang membuat kesepakatan untuk membatasi kecepatan maksimal 299 km per jam. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas videonya. Berbicara teknologi otomotif masa lalu, saya rasa nggak asik kalau nggak bahas Suzuki. Kenapa saya bahas Suzuki? Karena Suzuki pernah berada di masa keemasannya di era tahun 80 hingga tahun 2000-an. Kalau sekarang nama Suzuki hanya sering dijadikan bahan bercandaan, apalagi saat Suzuki merilis motor baru, pasti ada aja hujatannya. Berbeda pada zaman dulu, jika Suzuki mengeluarkan produk baru, pasti selalu bikin pesaingnya ketar-ketir dan selalu jadi perbincangan seru kala itu. Beberapa motor Suzuki yang sempat heboh di dunia otomotif antara lain Suzuki RK67. Ini motor paling edan yang pernah dibuat Suzuki. Mesinnya cuma 50 cc 2 tak dengan 3 silinder. Transmisinya 14 percepatan. Bisa dibayangin gak tuh seedan apa engineeringnya? Bahkan pembalapnya bisa ikut edan juga. Motor ini dipakai di ajang World GP 50cc. Sampai sekarang, RK67 sering disebut sebagai motor dengan transmisi terbanyak yang pernah dibuat pabrikan besar. Lalu yang kedua ada Suzuki Katana, hadir dengan desain futuristik yang sangat berbeda dari motor pada masanya. Garis bodinya tajam, kaku, dan terkesan aneh ketika pertama kali diperkenalkan. Namun seiring waktu, desain tersebut justru diakui sebagai karya legendaris. Katana membuktikan bahwa Suzuki berani melangkah jauh ke depan, bahkan saat teknologinya dianggap terlalu maju untuk zamannya. Yang ketiga ada Suzuki GSX R750. Sering disebut sebagai superbike modern pertama di dunia. Motor ini mengusung rangka aluminium ringan dan teknologi balap yang langsung diturunkan ke motor jalan raya. GSX R750 mengubah standar motorsport selamanya dan menjadi pondasi kuat yang membuat nama GSX R begitu melegenda hingga hari ini. Yang keempat, Suzuki RG500 Gamma adalah motor 2 tak paling buas yang pernah dijual secara legal untuk jalan raya. Menggunakan mesin 500 cc 2 tak konfigurasi Squad 4 dengan basis teknologi MotoGP Kevin Schwantz. Motor ini terkenal sangat liar dan brutal. Hingga sekarang, RG500 Gamma menjadi incaran kolektor dan harganya terus melambung tinggi. Tercatat, Suzuki RG500 memenangkan 4 juara balap dunia dan 7 gelar pabrikan berturut-turut. Yang kelima, Suzuki RGV 250 Gamma. Motor ini membawa sensasi MotoGP ke kelas 250cc, bermesin 2 tak, V-twin dengan bobot ringan dan handling ekstrim. RGV 250 menjadi ikon motorsport era 90-an. Motor ini adalah simbol mimpi anak muda pada zamannya dan masih dikenang sebagai salah satu 250cc terbaik yang pernah ada.
Yang ketujuh, Suzuki TL1000X dan TL1000R. Dikenal sebagai motor V-twin yang buas sekaligus kontroversial. Mesinnya 1000 cc bertenaga besar, dipadukan dengan karakter yang galak, membuat motor ini ditakuti sekaligus dikagumi. Itu dia beberapa prestasi gemilang dari Suzuki di era 80 hingga 2000-an. Saya tidak menjelaskan dengan terlalu rinci, takut video kepanjangan dan kalian malah ngantuk. Tapi kalau kalian pengen dibahas satu persatu, kalian tulis aja di kolom komentar. Dan ini adalah masterpiece dari Suzuki, karena motor ini sampai dibuat untuk regulasi batas kecepatan motor produksi massal. Ialah Suzuki Hayabusa. Akhir tahun 90-an, dunia otomotif sedang berada di puncak kejayaan. Pabrik Jepang berlomba-lomba membuat motor paling kencang, paling bertenaga, dan paling gila. Kecepatan bukan lagi soal angka, tapi soal ego. Saat itu, motor 200 km per jam udah dianggap monster. 300 km per jam itu masih terdengar kayak mimpi. Sampai akhirnya, Suzuki datang membawa mimpi buruk bagi semua pabrikan lain. Tahun 1999, Suzuki memperkenalkan sebuah motor dengan nama yang terdengar asing tapi penuh ancaman, yaitu Hayabusa. Dalam bahasa Jepang, Hayabusa berarti elang peregrine, burung tercepat di dunia, yang saat menyambar mangsanya bisa melaju lebih dari 300 km per jam. Dan nama itu bukan hanya sekedar simbol. Begitu spesifikasi Hayabusa diumumkan, dunia otomotif langsung terdiam. Menggunakan mesin 1299 cc inline 4, tenaganya brutal, dan yang paling mengejutkan, top speednya tembus 312 km per jam. Ini bukan motor konsep, bukan prototipe, ini motor produksi massal yang bisa dibeli siapa aja, asal punya uang dan nyali. Di era itu Hayabusa langsung dinobatkan sebagai motor produksi tercepat di dunia. Menariknya, Hayabusa tidak terlihat seperti motor sport pada umumnya. Bentuknya membulat, gendut, aneh, bahkan banyak yang menyebutkan jelek. Tapi disitulah letak kejeniusannya. Suzuki tidak mendesain Hayabusa untuk terlihat tajam. Mereka mendesainnya untuk menembus angin. Setiap lekuk bodinya adalah hasil uji aerodinamika. Fairing besar, moncong bulat, buritan panjang, semuanya dibuat untuk kecepatan tinggi ekstrim. Hasilnya, motor ini stabil di kecepatan yang bahkan tidak masuk akal untuk jalan raya. Di balik tampilannya, Hayabusa generasi 1 membawa teknologi yang melampaui zamannya. Mesinnya terkenal sangat kuat, tahan banting, dan punya potensi modifikasi luar biasa besar. Bahkan sampai hari ini, mesin Hayabusa generasi pertama masih menjadi basis motor drag, land speed record, hingga project ekstrim. Banyak motor modern kalah soal ketahanan mesin jika dibandingkan dengan Hayabusa lawas. Ini bukan soal motor manja, ini motor yang dibangun untuk disiksa. Namun yang paling gila bukan soal kecepatan. Hadirnya Hayabusa membuat dunia panik. Pabrikan Eropa, Jepang, bahkan regulator keselamatan mulai berpikir kalau ini dibiarkan akan muncul Hayabusa yang lainnya. Tekanan datang dari berbagai pihak, media, pemerintahan, asosiasi keselamatan, dan akhirnya lahirlah kesepakatan tak tertulis yang legendaris, yaitu Gentleman Agreement. Mulai awal tahun 2000-an, pabrikan Jepang sepakat untuk membatasi top speed motor produksi di angka 299 km per jam. Bukan karena tidak bisa dibuat lebih cepat, tapi karena Hayabusa sudah membuktikan batas itu bisa ditembus. Lalu ada fakta menarik yang jarang dibahas. Sebelum Hayabusa, motor tercepat di dunia adalah Honda CBR 1100XX Super Blackbird. Dan kalian tahu apa makanan elang peregrine di alam liar? Yap, betul, Blackbird. Suzuki tahu persis apa yang mereka lakukan. Hayabusa bukan hanya sekedar mengalahkan Blackbird, tapi menjatuhkan secara simbolis. Ini bukan sekedar motor, ini pesan terbuka ke seluruh industri bahwa Suzuki melampaui batas kegilaan otomotif. Tapi entah kenapa saat ini Suzuki seperti kehilangan taringnya. Nama besar Suzuki saat ini tidak hanya sebatas sebutan motor perindavan. Tidak ada produk baru yang benar-benar membuat konsumen antusias.
Apakah Suzuki masih bisa bangkit lagi atau malah tenggelam di era gempuran brand Cina? Gimana nih pendapat kalian? Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.